Anda kembali lagi di VIP Forum CNBC Indonesia bersama saya Anneke Wijaya. Tadi kita sudah mendengarkan penilaian pemerintah dan juga regulator terkait kondisi ekonomi dan juga arahan dukungan pemulihan ekonomi dari BPD. Dan kini saatnya kita akan langsung tanya ke Bankir BPD dan juga pemerintah daerah yang telah berpartisipasi. Ada Bapak Busrul Iman selaku Direktur Utama Bank Jatim, juga Bapak Agus Syabarudin selaku Direktur Utama Bank Banten, dan juga Bapak Sutiaji selaku Wali Kota Malang. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Mbak Anneke. Baik, sehat-sehat semua ya. Mungkin pertanyaan pertama saya akan langsung tanya tentang evaluasi dan juga kinerja di kuartal pertama 2021 ini. Boleh disampaikan pertama kali oleh Pak Busrul dari Jatim, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID sampai saat ini masih terus berlangsung. Namun demikian seperti disampaikan sebelumnya bahwa BPD secara umum memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bank-bank umum lainnya, sehingga lebih memiliki daya tahan yang lebih baik. Nah, hal ini tergambar dari kinerja Bank Jatim. Secara angka-angka kinerja Bank Jatim sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 ini untuk aset tumbuh sebesar 22,55%. Pertumbuhan aset ini lebih ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 9,39% dan pertumbuhan di dana pihak ketiga yang cukup tinggi sebesar 23,20%. Nah, tentu saja pertumbuhan yang baik ini merupakan suatu kepercayaan yang baik kepada kami Bank Jatim, khususnya BPD secara umum, yang memang telah terbukti bahwa di tahun lalu di era pandemi COVID itu masih tetap menunjukkan performa yang positif. Ada pertumbuhan di sisi bisnisnya. Sebagai gambaran bahwa bagaimana ketahanan Bank Jatim kalau kita lihat dari rasio CAR kami pun sebesar 22,48%. Artinya ini juga masih jauh di atas regulasi. Dengan demikian maka pertumbuhan kredit atau bisnis di Bank Jatim ini sejalan dengan pertumbuhan BPD pada umumnya yang memang memiliki karakteristik yang khusus, terutama keunggulan di sisi portofolio yang lebih dominan di sisi konsumtif, yang mana hal ini justru mampu untuk meningkatkan, menciptakan daya beli bagi masyarakat di tengah situasi pandemi COVID ini. Demikian Mbak Anneke. Baik, berikutnya kita akan menanyakan pertanyaan yang sama kali ini untuk Pak Agus Syabarudin dari Bank Banten. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Mbak Anneke. Jadi Bank Banten ini adalah salah satu bank pembangunan daerah yang sudah go public ya. Yang sudah go public sama seperti Bank Jatim. Namun secara usia Bank Banten ini usianya jauh lebih muda daripada Bank Jatim karena kami baru dilahirkan di 2016 ya. Namun kalau Bank Jatim itu usianya sudah usia 60 tahun ya Pak Busrul ya. Nah, jadi saat ini kami memang ingin terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan kami Bank Banten yang tahun ini masuk ke usia yang kelima. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa karena kami adalah sebagai bank pembangunan daerah yang sudah go public, jadi kemampuan kami untuk mengumpulkan permodalan ini alhamdulillah bisa dengan cepat. Di awal semester 1 atau kuartal 1 2021 ini dengan kita punya kesempatan untuk melakukan penawaran umum terbatas, ya kita sudah bisa mengumpulkan kemarin itu sekitar 1,85 triliun penambahan modal, sehingga rasio kecukupan modal kami itu sudah sangat bagus sekali untuk bisa melakukan ekspansi. Terlebih lagi pada kuartal 1 ini kami mendapatkan blessing yang kepercayaan yang sangat baik sekali, baik itu dari otoritas jasa keuangan maupun juga dari para stakeholder dan kemudian juga tentunya nasabah kami. Jadi kami sekarang sedang bersiap untuk mengejar ketertinggalan bisnisnya dari teman-teman BPD yang sudah go public dan usianya juga sudah jauh lebih tua. Silakan Mbak Anneke.
Baik, Pak Agus, tadi kita sempat terkendala sedikit, tapi kita akan beralih dulu mungkin ke Bapak Sutiaji selaku Wali Kota Malang. Mungkin boleh disampaikan seperti apa evaluasi dari tren pertumbuhan ekonomi di Kota Malang? Makasih Mbak Ane. Sesungguhnya ya, eh, apapun yang kita lakukan berkaitan dengan upaya recovery ekonomi, kuncinya adalah satu, bagaimana disiplin COVID itu bisa kita kuatkan. Maka di kami, ini yang kami tekankan justru penguatan disiplin masyarakat. Sehingga ketika PPKM Mikro yang saya memang mengusulkan kepada Pak Menteri Dalam Negeri, perpanjangan sampai COVID itu selesai, harapannya nanti keran ekonomi mulai dibuka. Dikit-dikit komunitas-komunitas masyarakat tapi walaupun upaya apapun yang akan kita lakukan, ketika kesadaran masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah kota, tidak melakukan bagaimana disiplin masyarakat berkaitan dengan COVID ini, pelan tapi pasti nanti fluktuatif aja, sekarang naik, ketika nanti ada fluktuasi penyebaran COVID akan turun. Maka hemat saya yang pertama itu adalah penguatan masyarakat disiplin berkaitan dengan masalah protokol COVID. Nah, khusus untuk Kota Malang memang ini mengalami anomali memang. Sisi lain dulu kontraksinya begitu parah, tapi Kota Malang ini tidak, ya tipis-tipis lah parahnya ya. Kita banding dengan kemarin yang dilakukan oleh BPS ya, publish dilakukan BPS. Kota Malang dengan Kabupaten Malang itu malah kontraksinya lebih tinggian kabupaten. Nah, belumlah kenapa ini nanti insya Allah dalam segmen berikutnya mungkin kalau ada pertanyaan berkaitan dengan masalah penguatan UMKM ya. Kami berharap ke depan saya sudah minta pada perguruan tinggi untuk membuka keran ya. Jadi perkuliahan sudah mulai dibuka, wisuda sudah mulai ada tatap muka. Ini secara otomatis akan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Saat ini walaupun belum dipublish ya, tapi saya sudah bisa mengantisipasi dengan mal-mal yang sudah ramai, pasar-pasar yang sudah ramai, tapi tracking dan tracing kami lakukan, testing kami perbanyak ya. Ini alhamdulillah saya prediksi aja, walaupun tadi saya sudah telepon kepada BPS, saya sudah koordinasi dengan OJK dan BI, memang belum bisa mempublish, tapi saya mempunyai perkiraan karena demand berkaitan dengan kredit di Kota Malang ini pertumbuhannya kan sudah di angka 2%. Maka ketika 2% pertumbuhan permintaan kredit di daerah di Kota Malang ini, maka saya sudah bisa mengantisipasi bahwa pertumbuhan di Kota Malang ini sudah insya Allah juga lebih dari 2%. Karena apa? Karena kemarin kita kontraksinya min 2,26, lah berarti kalau kita sekarang posisi saat ini 1% aja kita sudah ada pertumbuhan kita sudah 3%. Saya kira itu Mbak Ane berkaitan dengan masalah evaluasi recovery ekonomi di Kota Malang. Baik, kita akan bahas lebih dalam terkait dengan inflasi yang tadi disampaikan juga oleh Pak Sutiaji. Tapi sebelumnya saya akan kembali lagi untuk ke Pak Busrul. Mungkin boleh disampaikan terkait dengan penerapan suku bunga kredit. Ini kalau tadi diakui juga oleh OJK, memang sudah ada terlihat kalau BPD sudah mulai menurunkan suku bunga kredit dan juga deposito begitu. Tapi tantangannya sebesar apa sih sebenarnya kalau di Bank Jatim? Baik Mbak Aneka, upaya untuk penurunan suku bunga kredit ini memang salah satu bagian untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dan ini juga tentu menciptakan daya beli yang lebih baik. Di tengah situasi pandemi COVID semacam ini yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah di sisi perbankan, satu sisi kami juga harus terus berupaya untuk melakukan berbagai efisiensi. Di tengah bergulirnya dana yang begitu banyak dan kita tentu harus mengukur bagaimana komposisi dana yang efisien, bagaimana menciptakan level kasa yang lebih bagus dengan efisiensi cost of fund yang lebih bagus, maka kita akan mampu untuk menciptakan atau menyampaikan kepada masyarakat pelaku usaha lending rate yang lebih kompetitif, yang lebih murah. Dengan demikian maka
animo masyarakat untuk berusaha ke depan ini juga akan semakin mudah, semakin cepat terlayani oleh bank dan sesuai dengan kemampuan cash flow dari debitur yang bersangkutan. Lebih-lebih di era pandemi COVID yang sampai saat ini juga masih terus berlangsung. Demikian, Mbak Aneka. Baik, Pak Busrul, sesignifikan apa sih kalau Bank Jatim ini sudah menurunkan suku bunga deposito dan kreditnya? Ya, kita selalu berusaha menurunkan itu. Ada beberapa basis poin sudah kami turunkan, terutama khusus untuk dana-dana yang bentuk deposito ya. Deposito selama ini berkisar sekitar 4% dan ini pun kami akan semakin terus turunkan agar ini bisa menjadi lebih kompetitif, bergeser ke dana murah. Ya, tadi disampaikan bahwa betapa banyak dana-dana yang ada di BPD secara umum. Dan ini tentu akan lebih bagus kembali manakala BPD mampu untuk menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Nah, manakala suku bunga ini masih relatif cukup tinggi, maka ini juga akan menghambat untuk peningkatan fungsi intermediasinya. Sehingga LDR-nya juga perlu peningkatan kembali. Dengan harapan penurunan suku bunga ini, maka diharapkan tumbuh perkreditan di masyarakat, kemudian fungsi intermediasi bagi perbankan juga bisa terlaksana dengan baik, dan dengan demikian maka perbankan khususnya BPD bisa memberikan kontribusi yang lebih bagus kepada ekonomi daerah dalam rangka untuk pertumbuhannya. Demikian Mbak Aneka. Baik Pak Busrul, kita akan beralih ke Pak Agus Syabarudin. Kalau dari Bank Banten seperti apa Pak Agus? Ya, jadi sebagaimana bank-bank lain, memang dalam kondisi pandemi ini kami menjalankan strategi rentabilitas, Mbak Aneke. Strategi rentabilitas yang kami lakukan itu, pertama tentunya kami melakukan ekspansi kredit yang berkualitas, ya. Kemudian juga di samping itu kita juga melakukan efisiensi. Efisiensi ini diantaranya adalah yang paling besar untuk pengelolaan perbankan ini adalah biaya bunga, ya. Biaya bunga dan kemudian juga biaya overhead cost. Nah, dua poin ini kami kelola dengan baik sehingga akhirnya ada satu titik keseimbangan antara rate yang masuk untuk funding dan rate yang keluar untuk lending sehingga kita bisa mendapatkan tingkat margin yang diharapkan oleh para pemegang saham kami. Nah, ini yang kami lakukan. Di samping itu juga kami melakukan kontrol terhadap non-performing loan yang terus-menerus kita perbaiki. Buat Bank Banten saat ini adalah merupakan momentum yang baik buat kami karena kami baru saja selesai dan menyelesaikan bank dalam pengawasan khusus dan sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, stakeholder, dan OJK untuk kembali menjadi bank dengan peringkat komposisi 3 yang sehat ya, dan alhamdulillah juga sekarang ini juga dari sisi dana RKUD juga kita sudah dalam persiapan. Pak Gubernur Banten sudah memerintahkan pada jajarannya untuk segera kembali lagi ke Bank Banten. Jadi poin ini juga menjadi hal penting untuk kita bisa memberikan layanan yang optimal, termasuk juga pemberian suku bunga yang baik bagi para nasabah kita, ya, baik itu deposan maupun para debitur kita. Ya, mungkin itu Mbak Aneke. Artinya di sisa tahun ini Bank Banten juga masih ada rencana untuk menurunkan kembali suku bunga deposito dan juga kredit? Kami sudah melakukan hal itu dalam mulai bulan Maret ya sampai sekarang. Kami sudah menekan biaya bunga dan kami terus akan melakukan satu titik keseimbangan di mana nantinya akan memberikan layanan yang terbaik bagi para nasabah kita, baik itu yang deposan maupun yang debitur kita. Begitu.